kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Radia dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sistem demokrasi parlementer. Indonesia pada masa demokrasi liberal kebebasan atau parlementer menjalankan parlementer. Kepala Negara Presiden. Presiden punya hak untuk memilih Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri membentuk kabinet. Kabinet isinya para partai berkoalisi, para koalisi partai nantinya mengisi kursi di kabinet sebagai menteri. Selain kabinet, ada juga parlemen. Parlemen bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlemen isinya adalah wakil dari semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Nanti parlemen bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi yang tidak percaya. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Masyumi A. Program kerja. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, menyempurnakan susunan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang keempat, memperkuat perekonomian rakyat. Yang kelima, membantu membangun perumahan dan meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan pendidikan. Yang keenam, menyempurnakan angkatan perang. Yang ketujuh, penyelesaian masalah Irian Barat. Yang kedelapan, kebijakan ekonomi sistem, ekonomi benteng adalah Sumitro, Menteri Perdagangan, pemberian kredit kepada rakyat. B. Prestasi. Yang pertama, Sumitro Plan Industrialisasi. Yang kedua, masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-60 28 September 1990. Yang ketiga, terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian. C. Jatuhnya. Yang pertama, Musso Hadikusumo PNI. Yang kedua, banyaknya pemberontakan. Yang ketiga, gagalnya perundingan dengan Belanda. Yang keempat, gagalnya pemilu. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Supiman pada masa 1951 sampai 1952. A. Program kerja. Yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjalankan keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituan dan penyelenggaraan pemilu dalam waktu singkat. Pemiliknya untuk memilih DPRS dan Dewan Konstituante, perancang Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mempercepat otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan membaruhi hukum agama sesuai kepentingan petani. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang keenam, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang ketujuh, memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang kedelapan, nasionalisasi DJV Bank adalah bank sirkulasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. B. Mundurnya. Jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari semua parpol atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security atau MSE atau AS, yaitu mengenai bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah marahnya komunisme di Indonesia. Pada parpol menganggap Kabinet Sukiman memihak kepada Amerika dan bersekutu dengan Amerika. Hal ini mengakibatkan adanya mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman dan dia mundur sebagai kepala kabinet. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. A. Program kerja. Yang pertama, melaksanakan pemilu untuk konstituan dan dewan-dewan daerah. Yang kedua, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara dibatalkan.
Yang keempat, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Yang kelima, memperlengkap perundang-undangan kebutuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Yang keenam, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Ketujuh, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. B. Mundurnya adanya kondisi kritis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia menurun sedangkan impor naik atau mahal. Yang kedua, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Yang ketiga, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 atau konflik internal militer Angkatan Darat karena perbedaan pendapat antara Ahana Nasution Bambang Supomo mengenai fungsi militer akibat TPRS terlibat atau ikut campur karena benci kepada Nasution. Juga adanya demonstrasi di depan istana presiden oleh Angkatan Darat dan rakyat dan Ahana Nasution dicopot dari jabatannya. Kemudian konflik ini makin panas antara pendukung Nasution dan Bambang Supomo. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa 19 Maret 1993, yaitu sengketa tanah antara sumut petani lokal dan pemerintah, yang awalnya tanah itu milik asing yang ditinggalkan setelah Indonesia merdeka, dikuasai oleh petani lokal. Pemerintah juga ingin tanah tersebut untuk bikin contoh sawah. Pemerintah berusaha melakukan perundingan dengan petani lokal, tetapi ditolak oleh para petani. Kemudian pemerintah melakukan pemaksaan dan mengakibatkan 5 petani tewas. Dan yang keempat, Kabinet Ali Sastro Midjojo I, 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. A. Program kerja. Yang pertama, memperbarui tantangan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman dan menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Kedua, segera melaksanakan pemilu. Ketiga, desentralisasi penyerahan kewenangan dan otonomi kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang keempat, pemberantasan korupsi. Yang kelima, politik luar negeri bebas aktif. Keenam, meniadakan hasil KMB dan perjuangan menyatukan Irian Barat. Ketujuh, sistem ekonomi Alibaba, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan pengusaha lokal agar bisa bersaing dengan pengusaha non-lokal. Isinya pelatihan pengusaha lokal oleh non-lokal, pemberian kredit. B. Ke-1, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1945 yang dihadiri 29 negara. Tujuannya diadakan KAA untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. C. Mundurnya. Yang pertama, adanya pertikaian TNI Angkatan Darat. Kedua, krisis ekonomi dan KKN. Ketiga, banyaknya permasalahan keamanan pemberontakan DI atau TII. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin adalah satu-satunya kabinet yang ditunjuk oleh Wakil Presiden. A. Program kerja. Yang pertama, mengembalikan kewajiban pemerintah jatuhnya karena konflik dan korupsi. 2. Menyelesaikan undang-undang persentralisasi kewenangan pemerintah kepada daerah. Ketiga, pelaksanaan pemilu 1995. Keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Kelima, memberantas korupsi. Keenam, meneruskan perjuangan pengembalikan Irian Barat. Ketujuh, mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Kedelapan, melaksanakan finansial ekonomi finale 7 Januari 1956. Melepaskan pengiriman delegasi untuk melepaskan terkait ekonomi dengan Belanda. Di dalamnya adanya pembatalan KMB. B. Prestasi. Pertama, terjadinya perbaikan ekonomi dan pengendalian laju inflasi turun. Kedua, berhasil melaksanakan pemilihan DPR dan Dewan Konstituante. Dengan kemenangan pemilu ada 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu jujur. Ketiga, berhasil menyelesaikan permasalahan militer konflik Angkatan Darat. Ini berhasil diselesaikan dengan kembali diangkatnya Ahana Nasution sebagai KSAD. Keempat, pembubaran unik Indonesia Belanda hasil Kinek. Kelima, menyelesaikan pemberontakan Daud Bere. C. Mundurnya karena
Telah terlaksana pemilu 1995 karena ada 4 partai yang menang adalah pemilu otomatis pemilihan kabinet, harus ada 4 partai yang menang. Pemilu ini menjanjikan kabinet Burhanuddin tidak disukai oleh presiden, dan Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya ke presiden. Kabinet Burhanuddin satu-satunya kabinet yang mundurnya karena kemauannya sendiri, bukan dari emosi, tidak percaya, dan partai lain. Keenam, Kabinet Ali Sastromi Jojo II 1956 sampai 1957 PNI. Alasan dipilih lagi karena berkat pemilu 1955. A. Program kerja. Pertama, pembatalan KMB, yaitu baru terrealisasi pada saat Kabinet Ali. Kedua, perebutan Irian Barat ketika merancang RPLAT, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun. Keempat, memperbaiki keuangan negara, banyak perusahaan Belanda dijual ke orang lain. Kelima, menjaga keamanan dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Ketujuh, pelugri bebas aktif. 8. Pembangunan industri nasional bertujuan agar Indonesia mandiri. B. Prestasi. Pembatalan KMB. C. Mundurnya. Pertama, karena adanya pemberontakan PRRI atau Permesta. Kedua, semangat anti-Cina sehingga terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ketiga, mundurnya menteri-menteri dan Masyumi karena banyak terjadi protes dan daerah partai Masyumi menginginkan Ali mundur. Ketujuh, Kabinet Juanda 1957 sampai 1959 Jaken Kabinet. A. Program kerja. Pertama, membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak disalurkan. Kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Keempat, merebut Irian Barat. Kelima, mempercepat pembangunan MUNAP, Musyawarah Nasional Pembahas tentang pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Peristiwa Cikini 30 November 1957, percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno, Sekolah Rakyat Cikini, anak Soekarno, Megawati, dan guru sekolah siswa pada saat ulang tahun sekolah ada granat yang menewaskan 9 orang. Aksi ini dilakukan oleh Gerakan Anti PKI. B. Prestasi. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, Deklarasi Teritori Laut Indonesia. C. Mundurnya karena adanya Dekret Presiden 1957. 1. Pembubaran Dewan Konstituante karena kegagalan Dewan Konstituante menyusun UU baru. 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kembali. 3. Pembentakan MPRS dan DPRS. Nah, itu penyampaian video dari saya tentang sistem demokrasi parlementer. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.